Ya, selamat siang semuanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sambungan bibir miring tanpa kait atau dadah tegak. Ya. Sambungan bibir miring tanpa kait atau dadah tegak. Sambungan ini digunakan apabila balok berada di atas dua tumpuan atau lebih, seperti pada balok gording yang ditumpu garis miring ditahan oleh balok kaki kuda-kuda. Mengingat balok hanya ditumpu di tempat-tempat tertentu, maka timbul kemauan akan melentur, khususnya pada bagian sambungan. Ya, jadi apabila pada sambungan ini, baik sambungan bibir lurus berkait, baik sambungan bibir miring, dan beberapa sambungan di dalam materi kita ini, tentunya kita harus mengetahui namanya lenturan. Lenturan yaitu terdapat pada setiap sambungan-sambungan yang ada. Jadi banyak hal yang menyebabkan lenturan itu. Apakah karena dia belum kering pada saat disambung, setelah disambung maka dia sudah kering, maka terjadilah lenturan. Berikutnya lagi, apakah karena terlalu lama dikena oleh sinar matahari bergantian oleh embun pada malam hari, sehingga terjadi lenturan pada sambungan-sambungan tersebut. Berikut dilanjutkan. Untuk dapat menahan lenturan, bibir sambungan dibuat berangsur-angsur miring dengan posisi balok berdiri. Diharapkan pada sambungan bibir miring tanpa kait tidak ada pengaruh gaya tarik pada kedua ujung balok yang akan disambung masing-masing ditaktik sedalam 1/8 sampai 1/6 T yang disebut dada. Panjang bibir dalam arah datar 2/1/2 sampai 3 taktik atau T dan dibuat miring. Nah, itulah pada sambungan bibir miring tanpa kait, bahwa tidak selamanya dikatakan bahwa tidak terpengaruh dia kepada gaya tarik, disebabkan karena di ujungnya atau kedua buah ujung disambung masing-masing di taktik sedalam 1/8. Itulah yang menyebabkan sehingga tidak terjadi dia punya pengaruh gaya tarik. Ya. Baik, ya. Pada gambar sambungan-sambungan ini, nanti kalau pertemuan tatap muka kita, baru Ibu ajarkan di prakteknya. Oke, baik. Kita lanjut. Sambungan bibir miring dengan kait dadah tegak. Ya. Sambungan ini digunakan untuk balok gording yang akan menerima gaya lentur maupun gaya tarik. Ya, balok gording itu yang terdapat di atas rumah, yaitu bagian atas itu yang berbentuk segitiga. Itulah yang dikatakan balok gording. Jangan nanti kalian pergi sana di rumahnya tanya sama bapaknya, yang mana dibilang balok gording, apa guruku bilang balok gording. Ya, itulah yang berbentuk segitiga, itu yang dinamakan balok gording. Ya, itu yang dikatakan bahwa akan menerima gaya lentur maupun gaya tarik. Berikut, ditinjau dari ilmu gaya, diusahakan sambungan ini berada pada peralihan momen positif ke momen negatif yang besarnya sama dengan 0. Letak bibir pemikul harus di dekat kaki kuda-kuda. Pada kedua ujung balok yang akan disambung masing-masing ditaktik sedalam berapa tadi Ibu sampaikan? Sedalam 1/8 sampai 1/6 taktik, ya, atau T. Berikut, karena adanya kedalaman di taktik, yaitu 1/8 sampai 1/6, maka dikatakan bahwa
itu tidak diketahui di dalam suatu taktik ini bahwa tidak bisa dia lentur, atau dikatakan tadi sesuai dengan materi bahwa tidak bisa ada lenturan untuk menahan karena dia dalaman 1/8. Itulah yang menyebabkan sehingga dia bisa tahan lenturan, bisa menahan lenturan. Berikut panjang bibir dalam arah datar 2/1 sampai 3 taktik atau T, dan di tengah-tengah panjang bibir ditaktik sehingga membentuk kait ya. Jadi ada kaitnya nanti, atau bahasa sekarang gate-nya ya. Jadi ada gate-nya nanti ya kalau namanya berkait ya. Jelas dipahami bahwa kalau dikatakan berkait bahwa ada dia punya gate-nya atau kaitnya. Berikut sambungan bibir miring tanpa kait atau dada serong. Jadi semuanya nanti ini kita praktekkan apabila kita tatap muka, supaya kita cepat-cepat tatap muka. Akan kita adakan praktek nanti. Berikut sambungan ini dapat digunakan untuk menahan gaya lentur dan gaya ungkit yang arahnya ke atas, dan diharapkan pada sambungan ini tidak menerima gaya tarik ya. Itu di dalam sambungan bibir tanpa kait atau dada serong. Jadi dia tidak bisa menerima gaya tarik, hanya dia bisa menahan gaya lentur. Berikut pada kedua ujung balok ditaktik dada miring sebelum 1/8 sampai 1/6 T atau taktik, dan panjang bibir pada arah datar 2 sampai 2/1/2 T. Itu terdapat gambar di bawah, tapi nanti kita bahas pada saat pertemuan, yaitu pada sambungan-sambungan. Berikut sambungan memanjang kunci selisih, yaitu kunci di atas ya. Kunci di atas itu. Sambungan memanjang kunci selisih dapat digunakan untuk konstruksi kuda-kuda, yaitu untuk menyambung balok kaki kuda-kuda maupun balok tarik. Ya, itu kalau dikatakan kunci selisih atau kunci di atas. Agar tidak mengganggu pemasangan langit-langit, maka balok pengunci diletakkan di atas balok tariknya. Padahal kunci maupun balok tarik ditaktik gigi sedalam 1/8 sampai 1/6 T, sedang panjang balok kunci dibuat 6 sampai 7 T. Untuk menjepit balok kunci ini dan balok tarik yang disambung biasanya ditembus dengan 4 buah baut mur atau 14 sampai 16 mm ya. Itu masalah sambungan-sambungan ini. Kemudian jadi sangat banyak sambungan ini ya, ibu sampaikan saja, nanti kita praktek, yaitu sambungan memanjang kunci selisih atau kunci di bawah, ada yang tadi kunci di atas. Kemudian sambungan memanjang tegak 1/2 tebal kayu. Berikut sambungan memanjang tegak 1/3 tebal atau pen lurus. Sambungan memanjang tegak bentuk lurus atau pen miring. Berikut sambungan memanjang tegak pen silang. Sambungan memanjang tegak 1/2 tebal kayu dengan mulut ikan. Sambungan memanjang balok yang kedua seujungnya berada di atas tembok. Itulah yang dikatakan sambungan. Nah, kemudian masuk kita kepada sambungan kayu melebar ya. Sambungan kayu melebar ini banyak juga, supaya ibu sampaikan saja supaya Anda memahami beberapa macam sambungan-sambungan. Jadi sambungan yang kayu melebar ya, itu kita bahas yaitu dengan alur dan lidah, dengan alur dan pegas yaitu atau lidah lepas. Kemudian dengan alur dan lidah yang dilengkapi spooning ya, atau skoning ya. Nanti ibu kasih lihat yang mana skoning pada kayu atau papan. Berikut dengan alur dan lidah yang dilengkapi lat tutup celah. Berikut lat air, alur
dan lidah yang dilengkapi profil lengkung. Jadi sangat banyak itu masalah dengan alur dan lidah miring dengan pemakuan terbenam sambungan paparan melebar tengkak. Ya, demikianlah materi pada siang hari ini. Nah, silakan disimak materinya dan jangan lupa sering mengabsen atau selalu mengabsen, dan tugasnya nanti dikumpul di link pengumpulan tugas ya. Dengarkan baik-baik soalnya. Soal nomor 1. Jelaskan tanggapan Anda tentang alur dan lidah. Ya bukan lidahmu ya. Jelaskan sambungan alur dan lidah. Berikut. Nomor 2. Apa perbedaan dengan alur dan lidah dengan alur dan pegas? Silakan disimak materinya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa mengabsen.